anggota, yaitu saya sendiri, yaitu Geostati, dengan NIM 2264109, serta rekan saya, Raihan Rahman Syah Akbar, dengan NIM 2204151. Selanjutnya, kita menuju penjelasan mengenai analisis. Yang pertama, dapat definisi dari antobot. Antobot atau bisa disebut robot manipulator adalah sistem mekanik yang terdiri dari unit, joint, dan lengan, link, di mana menunjukkan pergerakan dari robot. Terdapat beberapa jenis joint. Brand yang sering digunakan pada industri yaitu revolve joint dan prismatic joint. Revolve joint yaitu perputaran pada sumbu tertentu dan prismatic joint yaitu pergeseran pada sumbu tertentu. Dengan dua tipe joint ini, maka dapat dibuat robot arm robot dengan 2, 3, serta 7 dom. Degree of freedom. Yang kedua, terdapat informasi dari gripper. Di sini mengambil sampel gripper RG2. Gripper RG2 ST merupakan lengan robot besar dengan tinggi force atau torsi dan sensor proximity. Penginderaan akurat meningkatkan kualitas produksi dengan mengurangi tingkat kerusakan sebanyak 60% dalam proses pengambilan dan penempatan yang rumit. Kemudian penginderaan yang mudah diprogram memungkinkan robot bertindak sebagai lengan ketiga operator dengan bagian yang mirip manusia atau human. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan tugas penitipan dan sebelumnya tidak mungkin. Kemudian juga bisa mengurangi biaya operasi hingga 40%. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari gripper RG2. Yang pertama, merupakan gripper robot pertama yang dapat mendeteksi objek menggunakan sensor gaya atau torsi dan proximity bawaan untuk memastikan penanganan yang sangat aman. Yang kedua, dilengkapi dengan perangkat lunak terintegrasi yang mudah dipasang dan diprogram, sehingga bahkan karyawan tanpa latar belakang teknis dapat mengaturnya. Yang ketiga, dapat menangani konflik dengan berbagai ukuran dan bentuk. Yang keempat, dapat secara akurat mendeteksi posisi objek. Ini mendeteksi risiko tergelincir sebelum terjadi, meningkatkan kualitas produksi dengan penginderaan yang akurat. Yang kelima, karena gripnya yang sensitif, gripper ini sangat ideal untuk menangani material yang langsung. Selanjutnya akan dijelaskan di bagian-bagian pada gripper. Yang pertama, mechanical bahan atau mechanical arm merupakan pembentukan utama konstruksi pada lengan robot, di mana pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dari lengan robot dan pengendali lengan robot tersebut. Yang kedua, terdapat edge effector, merupakan suatu komponen pada lengan robot yang mempunyai fungsi mencengkram suatu objek tertentu untuk dipegang atau dipindahkan. Jenis-jenis edge effector antara lain terdapat gripper dan spool. Namun, pada gambar di atas menggunakan tipe gripper sebagai edge effector. Gripper atau pencengkram merupakan suatu tirasi yang digunakan untuk mencengkram suatu objek. Selanjutnya, kita akan beralih pada proses manufaktur dari gripper dan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke proses manufaktur arm gripper. Kita masuk ya. Oke, pertama ada material arm robot itu menggunakan baja paduan alloy steel, adalah baja yang mengandung selain Fe dan C atau kromium, karbon, terus ada yang menggunakan nikel juga. Seperti itu paduannya. Terus di bawah juga ada contoh yang dicampurkan dengan aluminium A1 yang mengakibatkan yang pertama itu menambah nitriding atau kemampuan unsur untuk dimasuki nitrogen dan menambah kekerasan. Kemudian yang
menjadi keuntungan dapat mengurangi berat benda menjadi lebih ringan. Yang pertama itu sebagai material. Kemudian di sini ada desain arm gripper. Desain arm gripper sendiri terdapat dua bagian, ada bagian atas dan bagian bawah. Kurang lebihnya seperti ini. Dapat diperhatikan gambarnya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini itu ada bagian-bagian dari arm gripper. Yang pertama itu ada pena silinder, terus ada sebagai alat penjepitnya, penggeraknya atau disebut worm gear, dan stepper NEMA 17 atau 8, dan ujung penjepit itu sebagai rubber atau karet yang selanjutnya akan nanti dibahas gitu. Kemudian kita masuk motor ke stepper motor NEMA 17 atau 8 sebagai penggerak worm gear terhadap penjepit gitu. Kemudian di sini ada pena sebagai pengikat benda yang presisi sehingga kedudukan benda tersebut sejajar dengan benda lainnya. Nah, kemudian ada roda gigi cacing, adalah jenis roda gigi yang terdiri dari satu atau lebih gigi dengan bentuk menyerupai skrup. Biasanya dibuat bersamaan dengan pasangannya. Pasangan roda gigi cacing sering disebut pinion atau poros cacing. Nah, kemudian yang ujung pencapit yang tadi itu tuh menggunakan bahan rubber atau karet sebagai pelapis ujung karet agar memperkuat saat menjepit benda dan tidak menjadi licin. Jadi benda ujung capit itu ketika menjepit objek tidak merusak bendanya dan tertahan secara karet itu tidak licin gitu terhadap benda logam atau sebagainya gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada pencapit digunakan sebagai menjepit terhadap objek yang digerakkan oleh motor stepper terhadap worm gear lalu ke pencapit. Nah, nanti di sini tuh terdapat pena silinder yang mengakibatkan itu menjadi lebih presisi gitu. Karena cara kerja pena silinder bisa dijadikan seperti itu sebagai penampak benda gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke proses permesinan arm gripper. Oke, di sini ada definisi proses permesinan. Proses permesinan disebut machining proses atau cutting proses. Proses permesinan merupakan proses mengurangi material dari permukaan benda kerja, di mana proses tersebut akan menghasilkan tatal atau chip. Nah, di sini terbagi jadi 4 beberapa proses permesinan yang umum digunakan oleh kita di Polman pun seperti ini. Pertama itu ada bubut, kemudian ada cutting off, dan ada slab milling dan end milling. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar beberapa proses permesinan. Yang pertama itu ada turning, ada cutting up, slab milling, dan end milling. Nah, kemudian di sini ada proses milling bagian top dari arm gripper. Bisa dilihat oleh sesama. Di sini ada proses menggunakan SolidWorks Cams yang 2018. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan SolidCam 2018. Kalau 2017 dan ke bawahnya itu tidak ada SolidCam kecuali menambah aplikasi di luar SolidWorks-nya gitu. Bisa dilihat ya, di sini juga bisa di zoom agar lebih detail dari gambarnya dan lebih diperjelas gitu. Seperti itu. Sini udah ada pembuatan hole juga sebagai tempat penjepit terhadap mur dan baut nantinya gitu.
Dan seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian milling pada bagian bawah. Kurang lebih proses millingnya itu sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Jadi bisa dikatakan karena bendanya saling nantinya tutup menutup, maka bendanya itu akan tertutup seperti ini, yang mengakibatkan millingnya pun sama gitu seperti proses yang atas, seperti itu. Dan pembuatan hole-nya pun sama letaknya dan gunanya itu sebagai nantinya ada pena masuk ke dalamnya, seperti itu, agar menjadi satu kesatuan gitu. Seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja. Nah, di sini ada contoh arm gripper yang sudah jadi. Nah, ketika motor bergerak, maka worm gear akan bergerak dan gear di sebelahnya itu akan ikut bergerak juga, yang mengakibatkan gear dan mengakibatkan penjepit itu bergerak gitu, seperti dijelaskan pada sebelum-sebelumnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelistrikan arm gripper. Oke. Jadi selain ada proses permesinan, kita juga melaksanakan bagian-bagian pada kelistrikannya juga sebagai kontrol buat arm gripper tersebut. Nah, di sini ada komponen proses manufaktur arm gripper apa saja sih pada bagian kelistrikannya. Pertama itu ada controller Arduino Nano, yang kemudian ada driver A4988 sebagai penghubung Arduino terhadap stepper. Terus ada jumper, resistor 1 ohm, fan header, DAF on male female, black housing, push button, kapasitor 100 mikrofarad, input 12 volt sebagai power supply nantinya. Terus ada plat PCB, motor turn, motor stepper, NEMA 17 atau 8. Kemudian juga ada solder. Nah, di sini ada aplikasi penunjang dalam praktek. Pertama itu ada Eagle, Proteus, Altium, Arduino IDE, dan PCCam. Oke, ini ada beberapa penjelasan komponen. Pertama itu ada Arduino Nano, adalah salah satu board microcontroller yang berukurannya lebih kecil dibandingkan Arduino Uno gitu. Nah, Arduino Nano diciptakan dengan basis microcontroller Atmega 328 untuk Arduino Nano versi 3.x atau Atmega 16 untuk Arduino versi 2.x. Arduino Nano kurang lebih fungsinya sama dengan Arduino Duemilanov, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis barrel jack dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB mini. Arduino Nano dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitex. Bisa dilihat ya, ada gambar di situ Arduino Nano. Lebih sifatnya itu lebih kecil dibandingkan Arduino Uno gitu. Di sini juga ada tombol reset program. Di sini ada microcontrollernya, ini colokan USB-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ada driver A4998, adalah driver motor micro stepping dengan penerjemah bawaan dalam pengoperasian motor stepper. Bisa dikatakan ini tuh sebagai penghubung gitu ya, penerjemah motor stepper terhadap Arduino, seperti itu. Driver A4988 ini dirancang untuk mengoperasikan motor stepper bipolar dalam mode full step, half step, pack 522 quarter step, X step, dan 16 step. Dan kapasitas outputnya hingga 35 volt dan kurang lebih arusnya itu 2 ampere. Nah, di sini ada desain rangkaian. Desain rangkaian di sini tuh ada menggunakan Eagle. Yang pertama tuh di sini sebagai rangkaiannya sebelum masuk ke PCB. Kemudian yang di sebelah kanan itu sudah menjadi bagian di bagian PCB-nya gitu. Seperti itu. Nah, ini hasil desain rangkaian
yang kita gunakan, yang sebelumnya itu kita edit di Eagle, di Schematic. Nah, sekarang setelah di Schematic, kita masuk ke PCCam. Nanti dari PCCam di-convert lagi ke pengerjaan pada bagian membuat rangkaiannya itu menjadi bolong atau membuat hole seperti itu. Nah, di sini ada rekayasa motor stepper. Di sini ada pergerakannya. Kenapa patah-patah? Karena kita setting di sini tuh stepnya tuh berusaha 90 sekali gerakan, tapi karena di sini menggunakan rekayasa atau menggunakan aplikasi membuat pergerakannya menjadi lebih lambat seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke rangkaian percobaan. Nah, sebelumnya kita sudah merangkai rangkaian percobaan di sini. Yang sebelumnya praktek Prosman 3 bisa dilihat ya rangkaian-rangkaiannya dan bendanya yang sudah jadi juga. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan untuk presentasi kali ini. Thanks for attention. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.